Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai kaidah fikih. Qawaidul fikih atau kaidah fikih yaitu dasar fikih yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum syara secara menyeluruh dari berbagai bab atau bagian dalam masalah-masalah yang masuk di bawah cakupannya. Salah satu manfaat kaidah fikih yaitu menjawab berbagai permasalahan yang rumit dalam waktu singkat sehingga dapat menemukan pemecahan berbagai permasalahan yang diinginkan. Kaidah fikih itu ada 5. Yang pertama, al-muru bimaqasidiha atau segala sesuatu tergantung niatnya. Dasar hukumnya yaitu innamal a'malu binniyati wa kulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya amal tergantung niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Perbuatan yang dimaksud adalah segala bentuk aktivitas baik berupa ucapan maupun gerak tubuh kita. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Dawud dan lainnya sepakat bahwa hadis tentang niat tersebut merupakan sepertiga ilmu. Imam Al-Baihaqi mengilustrasikan hadis tersebut bahwa perbuatan manusia tidak lepas dari 3 hal yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Ulama membahas niat dari 7 bagian yaitu hakikat, hukum, tempat, waktu, tata cara, syarat, dan tujuan niat. Maksud niat adalah untuk membedakan ibadah dari adat yang serupa dengannya. Begitu juga fungsi niat untuk membedakan antara satu bentuk ibadah dengan ibadah lainnya. Contohnya, apabila seseorang berkata, "Saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah." Nah, meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah, tapi merupakan akad jual beli. Yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Keraguan yang baru datang pada suatu keyakinan yang disebabkan oleh suatu hal yang sifatnya eksternal tidak dapat menghilangkan keyakinan tersebut. Nah, maksud keyakinan dalam bab ini adalah ketenangan dalam hati menetapi hakikat dari sesuatu, sementara keraguan atau syak yaitu kebimbangan antara 2 hal atau lebih baik yang sejajar atau ada yang lebih unggul. Kaidah fikih yang ketiga yaitu am-masaqatu tajlibu taisir. Kesulitan menuntut kemudahan. Dasar hukumnya yaitu wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Islam sebagai agama yang paripurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW oleh Allah diberi keistimewaan. Di antaranya adalah tidak ada kesempitan dalam menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan tidak memberinya beban yang sangat sulit dalam menjalankan agama sebagaimana umat-umat terdahulu. Nah, contohnya dari kaidah yang ketiga ini yaitu seseorang yang meminjam barang kepunyaan orang yang dikenalnya. Kemudian, barang tersebut telah rusak atau hilang, sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya. Maka, penggantinya adalah dengan barang yang sama mereknya, ukurannya, atau diganti dengan harga barang tersebut dengan harga di pasaran. Dasar hukum yang keempat yaitu ad-dararu yuzalu. Bahaya harus dicegah. Dasar hukumnya yang artinya tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Malik, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi, dan Daruqutni. Hadis ini mengisyaratkan sesungguhnya Islam melarang tindakan membahayakan diri sendiri terkait jiwa atau harta, ataupun membahayakan orang lain. Begitu pula tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain meskipun sebagai pembalasan kepada orang lain yang membahayakan atau merugikan diri kita. Nah, kaidah ini menjadi landasan berbagai macam hukum fikih, di antaranya kebolehan mengembalikan barang yang sudah dibeli karena ada cacatnya yang merugikan pembeli. Contoh, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemadorotan bagi rakyat. Lalu,
Kaidah fikih yang kelima yaitu al-'adata muhakkamah. Kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Dasar hukumnya yang artinya yaitu, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Nah, salah satu contoh dari kaidah yang kelima ini yaitu, misalkan transaksi kurs mata uang atau SARP. Nah, penyelesaiannya transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari kemudian setelah transaksi hal tersebut dibenarkan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Allahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.